Ketertarikan Fani terhadap dunia sastra lahir sejak ia masih duduk di bangku sekolah. Ayahnya yang seorang wartawan membekali dirinya dengan banyak bacaan. Salah satunya adalah tetralogi Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur. Maksudnya saya tidak menemukan karakter manusia gitu yang misalnya diajarkan di PPKN gitu ya, yang bicara soal moral gitu ya, soal misalnya melihat ketidakadilan dan memperjuangkan itu kan penindasan sangat humanis gitu. Saya sih melihatnya seperti itu. Nah, itu sosok-sosok di Bumi Manusia itu menginspirasi salah satunya Nyai Ontosoroh gitu. Itu yang selalu saya jadikan pegangan, bahkan kalimatnya itu selalu saya ingat gitu, bahwa ya Pram lewat Nyai Ontosoroh bilang bahwa sekali dalam seumur hidup manusia harus menentukan sikap, kalau tidak dia tidak akan jadi apa-apa. Pesan itulah yang membuat Fani bersikap melalui sastra. Dukungan terhadap kaum perempuan ia tuangkan melalui karya yang kemudian disebarkan melalui berbagai media. Dari ketertarikan terhadap sastra gitu, kita juga kan bisa melihat lagi, menarik sejarah ke belakang. Dan karya sastra kan tidak lepas dari tidak hanya bicara persoalan bahasa saja gitu, tapi misalnya karya Ronggo Warsito itu merekam kondisi politik pada zamannya, situasi politik yang terjadi, ataupun apapun ya, misalnya antropologis masyarakat Jawa saat itu di tahun itu, dan itu kan terekam semua. Lebih dari sekedar merekam kondisi masyarakat pada zamannya, sastra juga memberikan sajian kuliner bagi pembaca. Dalam Bincang Sastra, hasil kerjasama antara Solo Pos FM dan komunitas Sastra Pawon. Bincang Sastra hadir setiap Minggu sore pukul 16-17 hanya di 103 Solo Pos FM, jendela informasi terkini. 103 Solo Pos FM, jendela informasi terkini. Pendengar, selamat sore. Saya Nora Atmaja masih menemani Anda, dan kembali hari ini Minggu tanggal 17 April 2016. Kawan-kawan dari Pawon Sastra siap untuk berbagi terkait dengan segala sesuatu yang terkait dengan sastra. Apa yang akan kami bahas sore hari ini? Sudah ada Mbak Putri dan juga Mbak Indah Darmastuti. Halo, selamat sore Mbak Indah, Mbak Putri. Selamat sore Mbak. Nah, ini sore hari ini kita mau ngobrol tentang apa nih? Mbak, itu tentang makanan. Jadi apa jenis-jenis makanan atau masakan atau... Bincang Sastra ini adalah acara rutin mingguan yang diselenggarakan sebuah radio swasta di kota Solo. Kali ini topik diskusi yang dihadirkan adalah mengulas sajian kuliner yang berada di dalam novel atau karya sastra lainnya. Kan ceritanya ada tokoh. Diskusi ini juga mengulas tentang kekuatan sastra yang mampu membawa pembacanya untuk menikmati kuliner lebih dari rangkaian kata. Makanan yang harus dia cicip karena dia juga mendapat referensi dari beberapa bacaan. Salah satunya memang tengkleng gitu ya. Jadi tengkleng, kemudian sosis basah, lalu timlo. Nah, jadi aku mendengar ini timlo, kemudian sosis basah, lalu tengkleng. Nah, itu sudah keturutan semua. Dia memang sudah menetapkan daftar itu. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongkan acara Bincang Sastra adalah kerjasama komunitas Pawon, daftar itu, stasiun radio. Berbagai topik yang berkaitan dengan sastra dihadirkan kepada pendengar setiap Minggu sore. Cara ini adalah bentuk komunitas Pawon Sastra untuk merawat dan melestarikan sastra di kota Solo. Sampai 9 tahun ini, di tahun ke-8 itu kita akhirnya punya program di Solo Pos Radio, mendapat setiap minggu itu 1 jam untuk acara Bincang Sastra. Itu setiap minggu, hari Minggu jam 4. Dan itu yang membuat kita terus eksis dan terus merancang program, biasanya per 2 bulan, merancang semua acara sastra. Jadi yang lagi pemenang kita mendiskusikannya itu. Dan ternyata ini udah memasuki tahun kedua, berjalan dengan baik. Di novel Amba itu barangkali kegiatan merawat sastra tidak hanya dilakukan dengan cara berdiskusi. Fani Khotimah memiliki cara lain. Ia meluangkan waktu untuk mencari bibit tanaman yang nantinya akan dibagi saat acara bibit puisi. Nggak ada yang merawat sastra karena sastra memang nggak
menjanjikan. Jadi mungkin cuma orang-orang yang tersesat yang tertarik di dunia sastra, dan ternyata ada orang-orang itu ya, dan kami ini mungkin sebagian gerombolan yang iseng gitu.